Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur mudah-mudahan kita selalu ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kudrah dan inayahnya kita selalu diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak semua yang dirahmati Allah, sepertos 2 tahun kapangkar simkuring narasela. Badeku bahasa Indonesia, badeku bahasa Sunda. Indonesia. Temotnya punya abdi 2 tahun kapangkar di dia punya. Ibu bapak semua, ibu dan bapak sekarang punya kendaraan, Bu Pak? Punya di rumah? Kalau nggak punya juga suami ibu punya kendaraan? Sebelum punya kendaraan, bapak dan ibu semua itu jalan kaki, Bu Pak ya? Kebayang kasawang kalau kita punya keperluan yang sangat urgen di Bandung, di Leuwi Panjang, jalan kaki, kira-kira sanggup nggak bapak sama ibu? Sanggup tuh, bapak mah sanggup, ibu sanggup? Ibu bapak jalan kaki itu menyehatkan badan loh. Ya, menyehatkan badan jalan kaki. Jadi kolesterol itu bisa hilang itu dengan jalan kaki, ibu bapak semua. Bahkan ketika kita ibadah haji atau umroh, jalan kaki itu hal yang sangat penting. Itu ibadah ritual yang sangat penting. Walaupun salah satu di antaranya ada yang disebut rukun romal. Romal itu adalah lari-lari kecil. Nah, ibu bapak semua, kalau kita sudah punya kendaraan, nah ibu pak, tidak kalewi panjang, mending jalan kaki, mending pakai motor. Motor, karena dengan memakai motor itu bisa memangkas waktu. Tuh capek cobi. Walaupun ketika kita memakai motor itu kita berpikir kebutuhan apa saja yang harus disediakan untuk motor, betul? Kira-kira keur ngurus motor teh naon wae nu kudu diperhatikan ku urang, Bu Pak? Apa aja kira-kira? Bensina mirah Bu, bensin teh 12 ribuan, teh sapertos gas ya. Oke gas langka. Masih langka Bu? Masih langka sekarang? Oh enggak, alhamdulillah di dia mah teu langka gini kan. Oke gas. Ibu bapak semua, walaupun kita sudah punya kendaraan, itu kendaraan itu bisa mengantarkan kepada kita atau kepada tempat yang dituju dengan lebih cepat, Pak. Kendaraan itu bisa mengantarkan kepada tujuan dengan cara atau dengan waktu yang lebih cepat. Betul, sangat betul. Tapi ada resiko ketika kita naik kendaraan. Apa? Bensin kudu di pikiran. Kendaraan bisa maju nggak tanpa oli? Tuh, oli mesin, oli gardan, jadi arapal, busi nya bisa ngagoloncong nanti maju tanpa ban, bisa? Nggak bisa, harus memakai ban. Bana kudu di pikiran, jarobana di pikiran. Berarti ketika kita punya kendaraan itu harus siap dengan resikonya, ibu bapak semua. Siap Bu Pak punya kendaraan? Ya siap kan, udah punya Bapak Ibu, udah punya kan? Nah, kalau sudah siap dengan resikonya,
maka kita itu bisa lebih siap juga menyampaikan kepada tujuan kita dengan lebih cepat. Yang asalnya tidia kalewi panjang teh jalan kaki nikreh nyukcruk galur teh 3 jam, dengan memakai motor hanya 1 jam kurang. Itu lebih cepat. Nah, terutama ketika kita membahas tentang ilmu, Bu Pak. Ibu Bapak datang ke sini. Ibu Bapak datang ke sini itu siap nggak dengan resikonya, Bu Pak? Siap nggak? Siap, harus siap. Ibu Bapak datang ke sini itu untuk tolabul ilmi, siap dengan resikonya. Sebagaimana kita punya kendaraan, siap dengan resikonya. Apa resikonya? Kudu kepikiran BBM na, si bensina, rupa-rupa bensina teh geningan. Aya nu ron 80, ron 82, ron 88, ron 8, banyak lah. Kemudian setelah itu oli na kudu dipikiran, mereknya apa, kemudian bannya ban apa. Itu resiko nate. Lamun bitu di jalan orang kudu ngadorong, kudu siap resikonya punya kendaraan. Ahli ilmu juga harus siap dengan resikonya, Bu Pak. Sebagaimana kita punya kendaraan siap dengan resikonya, tapi ada manfaat, benefit. Apa benefitnya? Bisa menyampaikan kepada sesuatu yang dituju dengan lebih cepat. Nu asalna tadi 3 jam jadi 1 jam kurang. Ahli ilmu, Bapak dan Ibu semua datang ke tempat ini, aya resiko. Nah, kira-kira apa resikonya, Bu Pak? Ngamalkeun. Hiji Bu eta mah teu kudu mikiran oli gardan, oli samping, gak perlu, Bu Pak. 1, resiko ahli ilmu itu adalah siap untuk mengamalkan. Ibu Bapak siap mengamalkan? Harus siap. Karena kesiapan itulah Ibu Bapak semua bisa lebih cepat ke sesuatu, ke tempat yang dituju oleh kita semua. Tempat yang dituju oleh kita semua itu di akhirat bernama surga. Rasulullah pernah bersabda begini, man salaka thoriqon, barang siapa yang mencari jalan, salakate dina bahasa Sunda mah seseleket, mencari jalan, thoriqon jalan, yaltamisu fihi ilman, seseleket milari ilmu, mencari ilmu, sahalallahu thoriqon ilal jannah, Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Orang yang punya kendaraan itu dimudahkan jalannya lebih cepat ke tempat yang dituju. Tapi ada risikonya. Kita harus berpikir kumaha cara ngabensinanana, Pak. Oli na di pikiran, sagala rupana di pikiran. Ahli ilmu datang ke majelis ilmu akan mengantarkan kepada tempat yang paling kita idam-idamkan dengan lebih cepat. Sahalallahu tariqan ilal jannah. Kitu ngarjamahkeun teh akan mengantarkan kepada tempat yang lebih tempat idaman kita dengan cara yang lebih cepat, yaitu al jannah. Asal tahu resikonya. Apa resikonya? Mengamalkan ilmu. Ibu Bapak semua. Suatu ketika Imam Abu Hazim pernah ditanya begini, Bu Pak. Ma maluka, apa saja hartamu? Kalau Bapak Ibu semua ditanya apa saja harta Bapak Ibu sekarang, kira-kira apa saja kira-kira? Bismillah. Naon wae harta banda Ibu Bapak ayeuna? Naon wae? Ngaharulang. Ustadz saking ripuhna ieu teh teu bisa ngitung harta nu mana, rarasaan mangahutang kabeh. Apa saja harta sama Ibu? Anak terus? Rumah-rumah harta bukan? Harta, Bu Pak. Sadabri mah masih ngontrak ke apa eta rezekina teh? Kendaraan. Itu harta bukan?
harta. Imam Abu Hazim dari pembacaannya Pak yang sangat luar biasa, kemudian mengatakan, aku itu punya malani, punya dua harta, la akhsyahuma ma'ahumal faqra. Ketika aku punya dua harta itu, aku tidak takut fakir. Ketika punya dua harta, aku tidak takut fakir. Cik ibu sama bapak hari ini, ketika saya tanya, Bu, Pak, pilari dua harta, yang harta tersebut tidak takut fakir sampai kapanpun. Harta apa saja kira-kira? Harta apa saja? Ustadz, yang pertama adalah sertifikat pulau. Yang kedua BPKB pesawat jet. Bukan itu ternyata Bu, Pak. Bukan itu. Ataukah harta yang 6.400 triliun? Ibu, ada seorang yang bernama Elon Musk. Dia punya perusahaan. Perusahaannya namanya Tesla. Anjena masih jumeneng ayeuna. Orang terkaya sealam semesta. Bukan sealam dunia lagi, sealam semesta Bu, Pak. Harta kekayaannya 6.400 triliun kalau dirupiahkan hari ini. 6.400 triliun itu pernah saya hitung. Coba hitangnya ku ibu bapak eta mah ngitung harta batur cobaan geura. Kalau ibu bapak punya uang 100 juta tiis eta teh. Tiis 100 juta teh. 1 bulan. Kemudian ibu bapak menabungkan harta tersebut untuk mencapai jumlah harta yang dimiliki Elon Musk. Pernah saya hitung itu jumlahnya butuh 5,3 juta tahun. Berapa Bu? 5,3 juta tahun. Yuswa ibu seberapa tahun ayeuna? Yuswa bapak seberapa tahun? Umurnya? Paling banter umur manusia itu 100 tahun mungkin ya. Eta ge langka hari ini. Berarti untuk sampai 5,3 juta tahun butuh berapa kali dihidupkan oleh Allah? Diinkarnasi, kan aya konsep inkarnasi di batur mah. Diinkarnasi butuh dihirup. Ibu, dalam film Sun Gokong saja ada orang yang bernama Tipat Kai. Nah, ini anak-anak muda pasti tahu ya, namanya Tipat Kai. Jadi Tipat Kai itu diuji, dia itu dihidupkan selama 1.000 kali tuh, selama 1.000 kali untuk menghadapi percobaan cinta. Makanya kata dia itu, beginilah cinta, deritanya tiada akhir, kata dia itu. Ngan 1.000 kali ibu bapak. Kita kalau ingin 5,3 juta tahun harus berapa ratus ribu kali dihidupkan oleh Allah. Kertepung 5,3 juta tahun. Kalau hidup maksimal manusia itu rata-rata 100 tahun. Bahkan kata Rasulullah 60 tahun, kata Rasulullah itu. Kata Rasulullah nih. Nah ibu bapak semua, kata Imam Abu Hazim ada dua harta yang aku tidak takut fakir. Apakah harta yang dimiliki oleh Elon Musk? Atau harta yang 300 triliun itu Bu Pak? Yang kemarin ramai diperbincangkan di media massa. Perusahaan apa nikel gitu ya, saya gak tahu ya. Itu memang 300 triliun. Ibu coba 300 triliun itu berapa sih nolnya? 31 triliun itu nolnya ada 12. Tambahan 2 deui berarti ayo 14 nol lah Bu. Cobi peserkeun kurupuk ku ibu eta 300 triliun sakumahaeun tah. Satu kelurahan lebih. Warag moal sieun pakir eta sanes. Itu bukan ternyata. Kata Abu Hazim rahimahullah, ada dua harta, yang dua harta tersebut kalau aku miliki, kalau bapak-bapak miliki, kalau ibu miliki, kalau saya miliki, itu tidak takut fakir. Yang pertama athiqatu billah, percaya kepada Allah. Nah saha gitu salami ieu nu ngarizkian bapak jeung ibu. Jangan sampai seperti yang diungkapkan oleh Qarun. Qarun itu punya kelebihan dalam pengetahuan ibu bapak semua. Dalam riwayat
yang kemudian diungkapkan ini oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, Nabi Musa alaihi salam itu mempunyai 3 murid. Murid pertama adalah adiknya yang bernama Harun. Murid kedua seorang nabi juga yang bernama Yusha bin Nun. Murid ketiga Korun bin Yashar bin Kohith. Jadi Korun itu kapi adikna Nabi Musa. Nah, karena Nabi Musa itu namanya Musa bin Imran bin Kohith. Engke tepung di akina jeung Korun teh gitu. Suatu ketika Nabi Musa itu mengajarkan, kata Imam An-Nahas yang kemudian diungkapkan kembali oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, bahwa allamahum al-kimia. Nabi Musa itu mengajarkan kepada mereka kimia, Bu Pak. Kimia diajarkan. Tapi dari 3 muridnya itu yang paling menonjol dalam ilmu kimia adalah Korun, sehingga Korun itu dengan ilmu kimianya dia menumpuk-numpuk kekayaannya. Kata dia kemudian, yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, bahwa harta yang ia miliki, harta yang aku miliki itu, kata dia, itu ala ilmin indi, hasil jerih payahku, hasil ilmuku. Cek Allah teh, bukankah harta yang selama ini beredar, harta yang selama ini Bapak Ibu miliki, Allah lah yang memberi rizki, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa atau yang tidak diberikan rizki oleh Allah, karena maha rohmannya Allah. Allah itu Bu maha rohman. Kalau kita sholat kemudian membaca surat Al-Fatihah, ayat pertama apa Bu? Al-Fatihah itu ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim maha pemurah, maha penyayang. Naon benten nasi Rahman jeung Rahim? Padahal kalimahnya sama dari kata rahmatun. Eta keneh kok. Kira-kira menurut Ibu apa bedanya? Sehingga kita ketika sholat itu menikmati bacaan kita. Kita memahami maknanya. Kira-kira kenapa Rahman, Bu? Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya tanpa dibeda-bedakan. Matakan tong kieu, nah hanya si itu mah sholat tara, saum tara, zakat tara, mobil anyar, imah gedong sigrong, bro di juru, bro di pantok, ngalayah di tengah imah harta bandana. Tong kitu, eta teh Rahman Allah, kasih sayang Allah. Dan untuk mendapatkan Rahman Allah, kasih sayang Allah, tidak mensyaratkan sama sekali untuk iman. Sekali deui, tidak sama sekali mensyaratkan harus iman untuk mendapatkan Rahman Allah, kasih sayang Allah. Korun beunghar, iman dulu enggak? Hari ini orang-orang yang kaya, 5 orang terkaya di dunia, yang tadi salah satunya saya sebut, iman enggak? Kapan baca syahadatna? Tapi kenapa Allah berikan harta yang demikian besar? Rahman Allah. Karena apa? Litakhiril adab. Nanti adabnya ditakhir, dipending. Makanya aneh Ibu Bapak. Ada seorang yang ingin kaya, kemudian ia getol sholatnya. Nyambung gak kira-kira? Kalau mau kaya, gak usah sholat. Ya, iya Ustadz Ihsan kontroversial. Kia pernyataan anak serius Bu. Saya mau bisa debat panjang ini tentang ini Bu Pak. Kalau ingin kaya Bapak Ibu nggak usah sholat. Nggak perlu. Ada hubungannya? Emang ada hubungannya? Nggak ada Bu Pak. Contoh, orang Bani Israel kemudian dia itu meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa,
Gini, kami itu selalu makan mana dan salwa. Kata orang Bani Israel. Apa mana dan salwa itu? Burung puyuh, manuk puyuh. Burung puyuh yang demikian lezat dan nikmat. Kemudian salwa itu adalah minuman dari madu. Tapi saking seringnya orang itu jadi bosan. Gitu. Sehingga tidak merasakan kenikmatan itu. Maka apa? Ini hikmahnya. Bahwa sesuatu yang ada di depan kita, jadilah itu kenikmatan bagi kita. Sehingga itu sesuatu yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Batur mata kieu rek neangan saleter ge hese tak emut kadinya. Kata Nabi Musa alaihi salam, kata orang-orang Bani Israel gini, kami itu pengen kacang adas, pengen bawang. Ya, jika di Indonesia rek nyian sambal lah itu teh Bu Pak. Orang Bani Israel teh hayang karedok, ibu tahu kabekina karedok. Pengen karedok, kacang adas, bawang-bawangan, direndos. You know direndos Bu, you know direndos, itu direndos dan seterusnya. Itu pengen kayak gitu. Tambahan bonteng. Kata Nabi Musa alaihi salam, ihbitu minha jami'an. Fa innalakum masa'altum, fa innalakum masa'altum, pergilah kalian ke satu tempat tong loba ngadua maneh cenah. Eta teangan tempat itu cenah. Di sana ada tempat yang kalian inginkan. Kacang adasnya ada, bawang-bawangan ada. Jangan meminta kepadaku supaya aku meminta kepada Tuhan. Jangan gitu. Makanya ketika kita sholat selama ini, apakah kita meresapi sholat kita? Ketika kita duduk antara dua sujud, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni, dan rizkikanlah kami. Itu pun walau kita tidak meminta, Allah memberi rizki itu. Sekali dari kalau kita tidak meminta dalam doa warzukni, Allah maparin rizki tidak? Masih. Ya. Emang orang-orang kafir kapan minta rizki kepada Allah? Kapan coba? Diberi rizki oleh Allah. Diberi, itu maha rohman Allah. Kasih sayangnya begitu luar biasa. Datu Ustad abdi teh aya haya kohoyong. Tatanggi udah punya mobil baru, itu tanahnya beli lagi. Bu, penyakit yang paling awal diderita oleh umat Nabi Muhammad itu penyakit apa Bu? Datangnya dari mana? Dari mata. Nah, eta asli penyakit ain teh eta nu kitu, penyakit ain teh penyakit mata teh. Karena dia melihat sesuatu kemudian mendamba-dambakan itu sehingga tidak syukur terhadap apa yang ia miliki hari ini. Tapi pertanyaan hukumnya boleh? Ya boleh, nggak apa-apa, kita minta. Salat duha jalankan, salat malamnya jalanin. Ketika ibu atau bapak punya kesempatan untuk umroh, kemudian Bukit Sofa dan Marwah, atau setelah membaca Robbana Atina fid dunya hasanah antara Ruknul Yamani dan Hajar Aswad, silakan untuk berdoa. Bahkan ada kan ceritanya ramai di medsos, setelah membaca Robbana Atina fid dunya hasanah, ketika tawaf itu antara Ruknul Yamani dan Hajar Aswad, kemudian dia meminta fulus. Ya Allah uang, ya Allah uang, ya Allah uang. Ya ku Allah tadi pasihan. Ya secara hukum boleh-boleh aja, tapi jangan sampai kita itu tidak menikmati apa yang Allah berikan hari ini. Karena kehidupan asli, kehidupan yang senyatanya itu kehidupan ini Bu Pak. Allah itu selalu berfirman di dalam Al-Quran bahwa dunia itu mata'ul gurur. Kehidupan yang heherian, yang semu, wawayangan. Lihat, ayat itu untuk siapa? Ayat itu diberikan untuk orang-orang kafir. Untuk orang Islam, dunia ini kehidupan asli.
Matakan tong heureuyan hirup di alam dunia teh. Keur urang Islam mah kahirupan alam dunia teh kahirupan yang asli. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Babakala nu paling hade teh takwa. Di mana ngajalananana? Di alam dunia. Gitu. Yang pertama yang harus kita tekankan supaya kita mempunyai harta yang tidak takut fakir, Bapak Ibu semua, adalah athiqatu billah, percaya kepada Allah bahwa Allah lah yang memberikan itu kepada kita semua. Bahkan kita sekali-kali tidak akan bisa ibadah kalau tidak dibantu oleh Allah. Jangan sombong dengan ibadah sendiri, gak boleh itu. Sombong dengan ibadah sendiri itu seperti apa yang dilakukan, maaf, oleh iblis. Iblis itu kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir ketika membahas tentang ayat penciptaan Nabi Adam alaihissalam, iblis itu konon katanya dalam satu riwayat kana a'lamahum wa atqahum. Keadaan iblis itu yang paling berpengetahuan, nu paling pintar ibu bapak, wa atqahum, dan yang paling takwa di antara makhluk-makhluk yang lain. Karena dia merasa bahwa aku itu diciptakan dari api. Ih, si Adam itu diciptakan cuman dari tanah. Ngapain aku sujud kepada mereka? Atau ngapain aku sujud kepada dia? Itu saja. Jadi jangan merasa takwa, jangan merasa ibadahnya sudah lengkap. Enggak. Manusia itu penuh dengan dosa. Manusia itu mahalul khata' wa nisyan. Makanya selalu berdoa kita itu, Allahumma la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kalaulah kami lupa, itu menandakan bahwa manusia itu pelupa. Al-insan dalam bahasa Arab yang artinya manusia, itu konon katanya diambil dari kata nisyan. Apa nisyan itu artinya? Pelupa. Sok ibu bapak pelup, setong ibu bapak kata abdi, saya itu pelupa bu pak, sama dengan manusia sewajarnya, sangat pelupa, sehingga saya menyimpan kunci cikeneh di mana neneangan dug hulupet nyawa ti poporose bahasa Sunda nama, lah di mana kunci sing horeng di sakuan kunci itu gini, pelupa. Pernah bu pak saya sambil aral di bahasa Sunda mah nyari kacamata selama 2 jam penuh bu pak, 2 jam. Nepi ka ambek-ambek kan eta ka bojo, oh atuh terbalik nunda kacamata salaki teh cek si abdi teh nya biasa sifat setana ieu dia, sifat setana di dia teh. Sing horeng ari bojo teh ngantep we bu, teh ku kesalna di bojo teh ngantep we. Sing horeng setelah 2 jam teh abdi teh ngaca bu. Alah, iya kacamata teh dipakai gini kan. Jadi salila iya 2 jam teh neangan kacamata teh di mana? Diangge ku abdi gitu ibu bapak. Tah gitu manusia itu pelupa. Makanya kita selalu sholat 5 waktu itu memupus dosa. Ibu bapak kan tahu hadisnya bahwa as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila Ramadana mukaffiratun lima bainahunna idzajtunibatil kabair, kata Rasulullah. Antara salat 5 waktu, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan yang sebentar lagi akan kita laksanakan, itu bakal memupus dosa kita kalaulah kalian meninggalkan dosa-dosa yang besar. Tuh bu pak, jadi fungsi ibadah itu untuk memupus dosa kita semua. Tapi apakah kita ibadah dengan kemampuan kita? No. Enggak. Tanpa bantuan Allah kita tidak akan bisa ibadah. Ibadah wae yang merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah, kita nggak bisa bu pak. Sekali lagi nih, ini pernyataan kontroversial ya. Kita saja nggak bisa ibadah, ya. Sekali lagi,
Urang mah moal bisa ibadah, gak bisa. Sadisan tong ngalieurkeun, urang cobi. Ketika adzan, kita kan wajib, bukan wajib lah, disunahkan untuk menjawab adzan ya Bu Pak ya. Ketika muadzin yang adzan itu mengucapkan doanya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ketika muadzin mengucapkan doa adzan, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian dijawab asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ketika muadzin mengucapkan doa adzannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Tapi ketika muadzin mengucapkan doa adzannya merupakan panggero panggilan untuk salat, hayya 'alas shalah, kita jawab dengan la haula wala quwata illa. Kenapa coba? Kenapa? Pernah kepikir nggak Bu Pak? Kenapa? Bu Pak, inti adzan itu, yang dimaksud adzan itu kata para ulama, adaun lidukhuli waktu sholah, suatu panggilan yang memberitahukan kepada manusia bahwa waktu sholat telah hadir, geus manjing waktu sholat. Makanya Bilal bin Robah dulu sebelum ada redaksi adzan, kemudian beliau itu selalu mengumumkan doa adzan itu dengan as-salatu jami'ah, mari salat berjamaah, as-salatu jami'ah, mari salat berjamaah gitu. Karena itu inti dari adzan. Inti dari adzan itu hayya 'alas shalah, hayu urang salat. Ya. Tapi kenapa doanya bukan hayya 'alas shalah lagi, tapi la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan pada diriku kecuali Allah lah yang memberikan kekuatan itu. Kenapa coba? Artinya sholat kita, ibadah kita dibantu juga oleh Allah. Kaki kita diberikan oleh Allah. Jantung kita diberikan oleh Allah, mata kita diberikan oleh Allah, pikiran kita diberikan oleh Allah, lisan yang berzikir ini Allah lah yang mengizinkan. Tuh rek zikir wae urang mah masih dibantuan, ibadah masih dibantuan ku Pangeran. Ya Allah, butuh bukti, ada doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk bisa zikir kepadamu. Artinya kita gak bisa zikir, gak bisa sholat kecuali atas bantuan Allah. Ala dzikrika wa syukrika, untuk syukur kepadamu saja aku diberi bantuan olehmu ya Allah. Wa husni ibadatika, dan untuk baiknya ibadahku kepadamu aku diberi bantuan pertolongan olehmu ya Allah. Ya, jadi pada hakikatnya Allah lah yang memberikan kemampuan itu kepada kita semua. Jadi nu urangna nu mana tuh ibu bapak? Nggak ada. Sehingga di dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, nah, orang yang berjihad fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, jangan seolah-olah dia itu merasa amalnya terbaik. Jangan. Wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Ketika engkau melemparkan lembing, hakikatnya engkau tidak melemparkan lembing. Panah-panahmu yang engkau lemparkan itu bukan panah yang engkau lemparkan, tapi hakikatnya lakinnallaha roma, Allah lah yang menggerakkan. Sadisan cenah piranana tu lempang ka masjid meni gampang, semudah membalikan telapak tangan. Bu, emang membalikan telapak tangan mudah gitu? Asli? Mudah? Kalau keinginan manusia itu harus dijalankan,
Kenapa? Ketika Allah menakdirkan dia punten sakit stroke, jangankan untuk hal yang lain, membalikan telapak tangannya saja susah. Jadi kapalaina keinginannya itu tidak bisa terlaksana. Cenah enteng. Tuhnya, kalau tidak ada izin Allah, semuanya tidak akan terlaksana, termasuk ibadah kita. Jadi mana sombongan orang? Gak ada bu pak, kita makhluk hina kok. Dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar. Kata Nahwiyah itu disebutnya isim tabdil. Isim tabdil itu perlu ada bandingan. Kata guru kami Al Ustadz Zaina Zaini Aqwam, bahwa yang dimaksud isim tabdil itu perlu ada bandingan. Contoh bu pak, orang yang diajar Nahwiyah sakedik, karena saya guru Nahwiyah ya. Contoh misalkan gelas ini, meja ini lebih besar daripada gelas, betul. Jadi nu lebih besar teh gelas atau meja ibu bapak? Meja. Bangunan masjid ini lebih besar daripada bangunan rumah Ustadz Ihsan. Jadi yang lebih besar teh bangunan masjid ini atau bangunan Ustadz Ihsan? Masjid ini. Allahu Akbar, Allah maha besar. Akbar itu isim tabdil. Berarti perlu ada bandingan. Mana bandingannya? Ya semua selain Allah itu bandingan Allah. Ya, Allahu Akbar, Allah maha besar dari apa? Dari semua hal yang ada di dunia. Terus ketika dikumandangkan Allahu Akbar, emang jadi penting kepentingan orang? Cenah Allahu Akbar tadi. Ya, sekali deh ibu pak. Allahu Akbar itu Allah maha besar. Berarti menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan kita, apa yang kita kerjakan, termasuk kita sendiri, ibadah orang sorangan, itu kecil, gak ada apa-apanya. Kita makhluk hina, makanya kita wajib ketika beribadah kepada Allah itu tadarruan. DP handap asor. What's the meaning DP handap asor? DP handap asor kepada Allah. Wajib kita itu menghinakan diri di hadapan Allah. Disebut itu teh khudu'an. Khudu'an itu artinya kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kenapa? Kita kecil. Allahu Akbar. Lamun geus apar Allahu Akbar, nah atuh masih penting urusan manusia. Masih penting urusan manusia, padahal Allahu Akbar berarti urusan manusia mah stay kukueudana tong berahma urusan manusia. Manusia na ge leutik eta teh bu pak. Setelah Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kenapa suka mengilahkan harta? Kenapa selalu mengilahkan kata harta, jabatan? Kenapa selalu mengilahkan keturunan? Berarti tidak ada hal yang lebih penting kecuali Allah. Makanya syarat ibadah itu yang pertama ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah la ilaha illallah. Itu ikhlas. Atau ikhlas tekudu diduitan, ikhlas. Ikhlas itu la ilaha illallah, eta ikhlas mah. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas ada kalimat ikhlas. Cobi, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ada kalimat ikhlas? Tidak. Kalimat-kalimat itu menunjukkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Setelah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Kalau kita mengakui Nabi Muhammad itu utusan Allah, mengapa kita harus menambah urusan-urusan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah?
Kan agama yang dibawa oleh Rasulullah itu sudah lengkap, udah sempurna. Kenapa harus ditambah-tambah lagi? Bukankah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi? Makanya ketika sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholat itu, kata Rasul, lihatlah sebagaimana aku sholat. Tong ngarasa jag-jag ibu bapak, ngarasa jag-jag ibu bapak teh. Sholat subuh ditambahan 4 rakaat. Apaan tadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata ibu, kata muadzin. Kata muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan ibu mengakui itu bapak ketika menjawab adzan. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kalau Muhammad utusan Allah, gak ada utusan-utusan yang lain yang membuat syariat. Ketika setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah ikhlas yang pertama, yang kedua adalah asobba sunnata, yaitu nincek kana sunnah, eta syarat ibadah. Baru hayya 'alas shalah, mari dirikan salat. Ya, mari dirikan salat. Setelah kita mengikhlaskan diri, setelah kita nyunah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita salat. Setelah salat, hayya 'alal falah, mari kita menuju kebahagiaan. Mari kita menuju kebahagiaan. Kalau kita mengakui bahwa salat itu sebagai kebahagiaan, kenapa memilih kebahagiaan-kebahagiaan yang lain? Kenapa masih mementingkan urusan-urusan manusia? Kita itu makhluk yang kecil, makhluk yang hina. Athiqatu billah, harta pertama yang harus kita miliki itu adalah percaya kepada Allah, ibu bapak sekalian. Yang kedua, ya. Harta yang kedua itu adalah wal ya'su fi ma fi aidin nasi, kata Imam Abu Hazim rahimahullah. Harta kedua yang harus kita miliki, yang kemudian kita tidak akan takut fakir ketika memilikinya, adalah al-ya'su fi ma fi aidin nas. Paduli teuing apa yang dimiliki oleh manusia. Sekali lagi, kita tidak tahu menau, tidak ingin tahu menau harta yang dimiliki oleh manusia. Baru beres sholat subuh nih bapak-bapak, kemudian ada seseorang bapak yang ngobrol, tad jenah kadieu, maha pak, ya ngopi dulu lah, kita ngopi. Maka selepas subuh teh ngopi, tadna hanya cenah itu tetangga, padahal kita tahu gajinya itu nggak melebihi UMR kok, tapi mobilnya itu baru. Kok bisa ya? Tuh, baru sholat masih ngobrolkan bapak-bapak ya, can ibu-ibu. Buatnya ibu-ibu mah lebih parahnya. Dina arisan balik di masjid ripuh. Ini mah menurut penelitian, ibu buka Google Scholar bu, cari nanti bu ya di Google Scholar, banyak jurnal-jurnal penelitian yang mengatakan bahwasanya penyakit badan itu sumbernya dari ini bu, pikiran. Dari apa bu? Dari mata bu. Lamun hadir natina mata kanu pikiranen paingan atau gancang kolot. Kusababna eta mikiran harta batur. Nah karipuh-ripuh mikiran motor batur. STNK na dibayarku itu, oli na dibayarku itu, bensin na dibayarku itu, nah ripuh-ripuh. Kakolot-kolot atau gampil kolot punten, kasar banget orang teh gampil kolot bu pak, ku kitu mah kerung weh kabisa teh, kerung. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa bertemu dengan umat mukminin itu biwajhin talqin, dengan muka yang ramah, marah mai tuh eta kata Rasulullah teh, jangan memperlihatkan kesusahan. Terus kerung deh gitu, ibu kunaon, aduh iya cenah
hutang teh cenah Pak can kabayar itu ieu. Barijeng can manjing mayar hutang teh mikiran hal nu can kasorang yang belum datang pada yang kerung gitu Bu Pak. Kumaha cenah Pak nya ya 2 bulan deui ya 2 bulan deui ya can kasorang. Barijeng tatangga mah eta geus mobil anyar cenah euy eta aya naon nya nu anyar eta mobil naon Bu nu anyar naon Ibu uninga eta uninga mobil nu anyar nu enggal naon Bu alim ngawaler da bisi disangka hubu dunya Ibu teh hubu dunya teh eta Bu aya nu naros urang Sukabumi anjeunna teh ka Makkah min aina anta teh hartosna naon dari mana anda eta teh ngawaler oh ari cinta atau suka teh hubunnya leresnya bumi teh adunya ana min hubi dunya saya dari Sukabumi cenah Sukabumi teh berarti naon hubu dunya jadi orang Sukabumi teh hubu dunya tah Ibu apa hubu dunya cinta dunia maksudnya boleh nggak Ustaz hubu dunya cinta dunia ya boleh selama itu bisa mengantarkan kepada kebaikan ya boleh hubu dunia itu ya Sukabumi hubu dunia boleh selama mengantarkan kepada kebaikan tuh selama mengantarkan kepada kebaikan boleh. Kalau kita tidak hubu dunia kumaha rek hirup di alam dunia pan hirup teh gumantung jalma gumantung perkara nu dipika cinta ya urang dipertemukan dengan seorang istri atau ibu dipertemukan dengan seorang suami kemudian tidak saling cinta akur teu salila hirupna pakerung-kerung tah ieu teh tepung tah antara dua alis teh Bu tepung ka dieu tah dua alis teh hayo we utreng antara salaki pamajikan cek salakina oh pamajikan teh teu ngawulaan salaki cek pamajikan oh salaki batur mah euy mang meulikeun itu cenah mobil Palisade nu anyar teu dari nempat tetangga atuh Bu Pak untuk mendapatkan nikmat duniawi harta yang baik itu Ibu Bapak sekalian sehingga dengan dua harta itu kita tidak takut fakir tidak takut miskin wal ya'su fi ma fi aidin nas tidak gak usah tahulah urusan-urusan yang berhubungan dengan harta-harta yang dimiliki oleh tetangga kita, oleh saudara kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Janganlah, gak usah tahulah. Ustaz tadi cenah apal cenah harta Elon Musk nyontohan Bu Pak eta mah nyontohan eta mah. Nah Ibu Bapak sekalian, dengan itu Allah memberikan kepada kita keluasan hati. Keluasan hati itu diberikan oleh Allah. Sok, kalau Ibu dan Bapak sekalian berpikir, Allah itu menjanjikan di dalam Al-Quran, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih menyendiri di antara kalian. Aya nu masih menyendiri Ibu Bapak di dia? Aya? Enggal nikahnya mudah-mudahan anu misalkan nu masih lalagasan enggal nikah anu dikantunkeun ku istrina ku carogena mudah-mudahan nikah deui kajabi pami alim teu langkung eta mah mangga wae. Allah dengan itu akan memberikan yughnihimullahu min fadlih. Allah akan mencukupkan segala urusannya di dunia. Kata Allah demikian. Itu janji Allah. Makanya saya selalu bersyukur ya Allah. Saya itu ketika mahasiswa itu koreh-koreh cok. Apa itu koreh-koreh cok? Iya makan sehari gak makan lagi hari yang lain. Kemudian saripuh gitu baheula. Tapi setelah menikah Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah rezeki begitu datang tiada tara.
bertubi-tubi datang kepada saya pribadi. Geningan Ustadz teh kieu cenah orientasina orientasi dunia. Ha, ibu bapak, dunia itu, kita hidup di dunia itu hirup nu asli. Mataul gurur, kehidupan dunia itu hanya untuk orang-orang kafir. Kita hidup di dunia itu asli, gak mataul gurur, enggak, asli. Karena dengan kehidupan dunia akan mengantarkan kita kepada ke akhirat tadi. Lamun hayang gancang ke akhirat, nah anu mana ke akhirat nanti ke surga dipermudah oleh Allah nanti di yaumul hisab, maka syaratnya itu adalah yaltamisu fihi ilman, tolabul ilmi, seperti bapak dan ibu sekalian yang hadir di sini. Tapi omat aya resiko tolabul ilmi teh seperti orang yang punya kendaraan. Apa resikonya? Kudu ngamalkeun eta hiji resiko nama, ibu bapak sekalian. Nah, untuk menghadapi saum ini, saum itu ada di bulan Ramadan, ibu bapak. Bulan Ramadan itu kata para ulama yukhadu minar romdi, diambil dari kata aromad. Apa itu aromad? Aromad itu artinya membakar, ihtaroko. Maka ada istilah dalam bahasa Arab yuromidu dzunub. Ramadan disebut Ramadan itu yuromidu dzunub, akan membakar dosa-dosa kita. Dengan Ramadan dosa-dosa kita akan dihilangkan. Sehingga Allah lewat lisan Rasulnya pernah bersabda bahwa orang yang sudah tamat saum Ramadan, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, kemudian mentaati aturan-aturannya, kawaladin ya waladathu umuhu, seperti anak kecil, seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya masuk kepada fitrah. Mau bu fitrah? Mau fitrah? Orang yang sudah dihilangkan dosanya, disusuh dosanya teh di waktu kapan? Ramadan, Bu Bapak. Di bulan Ramadan itu ada kewajiban untuk saum. Yang sudah tahu Bapak Ibu sekalian, saum itu maknanya adalah al-imsak, kita menahan diri. Tong borahmanu haram, makanan halal saja haram. Sekali lagi, nah bisa makanan halal saja haram dimakan ketika siang hari pada waktu Ramadan. Tong borahmanu haram, yang halal saja, makanan halal dimakan ketika waktu Ramadan pabeberang itu haram hukumnya. Maka ketika tahu hikmah yang demikian, maka hikmahnya kita harus menjaga kehidupan kita selekas Ramadan dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Nih, syahrut tarbiyah, bahwa Ramadan itu bulannya pendidikan bagi kita. Diseseh ku Allah, urang teh dosa-dosana dengan usaha kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, ibu bapak, likulli syai'in zakatun. Bagi setiap perkara itu ada zakatnya. Zakat itu artinya apa? Pembersih. Qad aflaha man tazakka. Tuh, sungguh bahagia orang-orang yang sudah bersih. Hoyong bersih ibu pak? Atau hoyong seerdaki? Hoyong seerdaki hoyong bersih. Pan hoyong bersih. Ibu ge nempo salaki panan loba daki makan embung eta teh di baturan tidur teh nya. Matakan mending bersih. Kita itu ingin bersih. Likulli syai'in zakatun, bagi setiap perkara ada zakatnya, ada pembersih. Nah, wa zakatul jasadi as-saumu, zakat pembersih badan kita adalah dengan saum. Berarti zakat itu ada untuk badan dengan saum kita. Makanya kita mengerti setelah kita zakat saum dengan saum,
zakat badan kita dengan saum, diakhiri dengan zakat fitri. Ya, zakatul fitri yang mana zakatul fitri itu syariatnya so'an, satu so itu berapa Ustaz Ihsan? 4 mud. Sabaraha 4 mud sama dengan 3,4 atau 3,3 liter. Sabaraha 3,3 liter beras sama dengan 2,5 kilogram. Setelah kita melakukan zakat badan dengan saum, ada zakat makanan yang diberikan kepada asnaf zakat, fakir miskin, ibnu sabil, dan seterusnya banyak ya. Jadi fungsi dari saum teh yuromidu dunub, geus kitu mah hartana dibersihkan dengan zakat, badan kita juga dibersihkan dengan saum, maka tidak ada yang tersisa, Bu Pak. Kawaladin waladathu ummuhu. Masuk bulan Syawal kita seperti bayi yang baru dilahirkan, artinya fitrah begitu. Etalah udagan urang. Terakhir Ibu Bapak sekalian, ente terakhir kedua terakhir. Di 10 terakhir Ramadan ada doa yang harus kita selalu bacakan. Siapa yang hafal doanya? Ayah hadiahna, engke ti DKM hadiahna. Doana naon? Bapak, naon? Tuhibbul naka afuwun tuhibbul afwa fa'fu ani. Allahumma. Bu, nanti minta ya ke siapa aja. Ke siapa aja, tong ka DKM, cek DKM teh susah disan nomleukeun ka uing cenah aya. Teh kitu. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun. Sesungguhnya engkau itu afuwun, maha mengampuni. Tuhibbul afwa. Engkau mencintai orang yang meminta ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam bahasa Arab, afwun itu beda jeung magfirah, Bu. Magfirah mah dosanya masih tersisa. Gufiro lahu ma taqaddama bin dzanbi, akan diampuni dosanya dengan magfirah. Idajtuni batil kabair, dosa besarnya tidak diampuni. Dengan apa ampunannya? Dengan afwun. Jadi kalimat bahasa Arabnya afwun itu mengampuni seluruh dosa termasuk dosa besar. Gitu dikoredaskeun dina bahasa Sunda mah dosa-dosa nate. Mudah-mudahan kita bertemu dengan sasi Ramadan. Bulan Ramadan itu memupus dosa-dosa kita sekalian, dosa-dosa kita semua. Terakhir, iya mah asli terakhir, Bu. Asli iya mah terakhir ya. Asli terakhir. Suatu ketika ada seorang yang bernama Abdullah bin Maslamah, orang Basrah. Abdullah bin Maslamah ini, Ibu Bapak sekalian, dia itu orang yang suka minum khamar, minum arak, banyak ya, rupa-rupa eta teh merekna aya Jack Daniel, aya PSOP, aya wah rupa-rupa lah pokoknya mah gitu. Aya tuak gitu rupa-rupa, suka minum. Suka merampok dan merompak dia itu. Nanti diceritakan dalam satu kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, judul kitabnya At-Tawabin. Abdullah bin Maslamah itu kemudian dia mengundang para pemuda-pemuda yang ada di Basrah, Bapak Ibu sekalian. Diundanglah untuk kegiatan minum-minum di rumahnya. Kemudian di rumahnya ia sediakan berbagai botol dari berbagai merek tadi, berbagai merek, ya gak tahu ya mereknya kayak gimana, khamar, minuman keras, untuk menyambut kedatangan teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang ada di sekitaran Basrah pada waktu itu. Kemudian ia tunggu di depan rumahnya, di depan pintunya. Selekasnya ia menunggu teman-temannya. Kemudian datanglah dari kejauhan seorang yang gagah. Dia kemudian orang tersebut menunggangi onta.
Di belakang orang tersebut ada pemuda-pemuda yang menenteng kitab, saling berlarian untuk mengikuti orang tersebut. Saking penasarannya, Abdullah bin Maslamah kemudian bertanya kepada orang yang ada di belakang, pada pemuda yang ada di belakang, "Wahai pemuda, itu siapa sih orang yang ada naik onta itu yang ada di depan? Kok dia itu diikuti oleh kalian?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Wahai Kisanak." Wahai Kisanak, itu juga di sinetron Indosiarnya. "Wahai Kisanak, apakah engkau tahu bahwa orang tersebut adalah Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, ulama hadis yang sangat tersohor, luar biasa." Kemudian Abdullah bin Maslamah, "Enggak, aku enggak tahu." "Ya udah deh, aku tanya aja langsung." Dasar orang ini kan suka membegal ya, suka merampok dan merompak. "Saya pecak cenah ilmuna cenah." Kemudian ia datang dengan beringsut, datang ke depan dan ia langsung bertanya kepada Syu'bah bin Al-Hajjaj, "Anda itu Syu'bah bin Al-Hajjaj ya?" "Iya." "Anda ulama hadis?" "Iya." Kemudian Abdullah bin Maslamah gini, "Pecak koeng ilmuna cenah. Hadis nih, sampaikan hadis kepadaku." Kemudian Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj mengerutkan dahinya sambil melihat dan menatap dengan penuh perhatian kepada Abdullah bin Maslamah. "Lasta min ashabil hadis." Tina keret banget nama, engkau itu bukan ahli hadis. Aku gak akan menyampaikan hadis kepadamu. Ambak tabu Abdullah bin Maslamah. Dia marah. Kemudian dia buka jubahnya. Kemudian ternyata dari jubahnya itu, dari sela baju-bajunya, terseliplah belati. Belati itu kemudian ia buka tina sarangkana, ditampilkan ke dia kepada leher Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj. "Tuhadithuni aw ajrahuka." Dengan marah, kemudian Abdullah bin Maslamah berkata kepada Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, "Engkau menyampaikan hadis kepadaku atau aku tusuk saja hari ini engkau?" Syu'bah bin Al-Hajjaj kayak manusia Pak, sieun. Syu'bah bin Al-Hajjaj, oke, aku akan menyampaikan hadis kepadamu. Kemudian Syu'bah bin Al-Hajjaj membacakan hadis lengkap dengan sanadnya yang kurang lebih itu membicarakan tentang sabda Rasul. Isi sabda Rasulnya begini. Syu'bah bin Al-Hajjaj membacakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak punya rasa malu, maka kerjakanlah apa yang engkau mau. Kemudian Abdullah bin Maslamah ketika mendengar hadis itu, dia tertegun diam, Pak. Kela. "Idalam tastahyi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak punya rasa malu, maka kerjakanlah apa yang engkau mau. Lah, itu kan saya banget. Cek orang Jakarta, itu gue banget, Bu, Pak. Saya selalu mengerjakan apa yang saya inginkan. Berarti aing teh teu boga rasa ka era ka Allah. Abdullah bin Maslamah kemudian menangis, Bu, Pak. Dan belati yang kemudian ditampilkan kepada leher Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, dia lempar. Dia lari ke rumahnya, ibu bapak sekalian. Dibukalah pintu rumahnya. Botol-botol khamar, minuman keras yang mau ia sediakan untuk pemuda-pemuda Basrah, kemudian ia pecahkan satu-satu. Saya gak mau lagi melakukan atau mengerjakan hal yang saya mau. Berarti saya tidak punya malu kepada Allah. Saya ingin punya rasa malu kepada Allah. Pendina hadis ma'al haya'u minal iman. Dia pecah-pecahkan sekalian. Kemudian Abdullah bin Maslamah itu bercerita kepada ibunya, "Ma, kalaulah datang teman-temanku itu, katakan bahwa aku itu udah taubat. Aku pecahkan seluruh botol-botol minuman keras itu. Sebagai gantinya mohon emak sediakan makanan-makanan lezat untuk mereka."
Selekas kejadian itu, Abdullah bin Maslamah kemudian ia bertaubat, ibu bapak sekalian. Ia dari Basrah, kemudian rihlah ilmiah datang ke satu kota namanya Madinah dan berguru kepada imam besar, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang bernama Imam Malik bin Anas bin Malik Al-Asbahi rahimahullah, yang kemudian memunculkan mazhab Malikiyah. Berguru selama beberapa tahun Abdullah bin Maslamah kepada Imam Malik rahimahullah, ia menjadi ahli hadis. Selepas menjadi ahli hadis, ia kembali pulang ke Basrah ingin bertemu Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, yang kemudian ia berbalik pikir kepada kebaikan itu karena wasilah ucapan hadis yang diungkapkan oleh Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj. Tapi Imam Syu'bah ternyata sudah meninggal. Abdullah bin Maslamah ini kalau kita cari di kitab-kitab hadis, baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, adalah seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Qa'nabi. Imam Al-Qa'nabi ini kemudian hanya mendengar satu hadis dari Imam Syu'bah, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apa hubungannya dengan dakwah saya hari ini? Imam Al-Qa'nabi alias Abdullah bin Maslamah, ia bertaubat hanya mendengar satu hadis saja. Dengan satu hadis saja ia langsung bertaubat kepada Allah. Rasulullah, pertaubatan Rasulullah itu paling tidak 100 kali dalam sehari. Astagfirullah, astagfirullah. Kita sering mendengar orang membaca Quran ya Bu Pak. Kita sering mendengar orang membaca hadis. Sudah sampai mana pertaubatan kita semua? Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.